Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Cindra Dewi Anton Putri dengan NIM 2003211000083 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS Usaha Tani Perencanaan Usaha Tani pada Komoditas Jagung di Kabupaten Gresik. Latar belakang: Indonesia merupakan suatu negara agraris dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Dari sisi pasar, potensi pemasaran jagung terus mengalami peningkatan. Kebutuhan jagung dalam negeri diperkirakan 55% untuk bahan pakan. Sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30%, dan selebihnya kebutuhan jagung digunakan untuk industri dan juga bibit. Provinsi utama penghasil jagung di Indonesia adalah Jawa Timur, dengan produksi jagung sebesar 35% pada tahun 2005. Disusul oleh Jawa Tengah 17%, Lampung 11%, Sumatera Utara 6%, Sulawesi Selatan 6%, dan Nusa Tenggara Timur 5%. Dari presentasi di atas, diketahui bahwa Pulau Jawa memiliki kedudukan terbesar produksi jagung. Dari beberapa kota yang ada di Pulau Jawa, termasuk kota Gresik, memiliki produksi jagung terbanyak dikarenakan banyak industri yang semakin berkembang dan penduduk yang semakin meningkat. Rumusan masalah. Yang pertama itu untuk apa tujuan perencanaan usaha tani. Yang kedua, bagaimana perencanaan usaha tani pada aspek non-finansial komoditas jagung. Kemudian, yang ketiga, bagaimana perencanaan usaha tani pada aspek finansial komoditas jagung. Tujuannya yaitu mengetahui apa itu perencanaan usaha tani, memahami perencanaan usaha tani pada aspek non-finansial jagung, memahami perencanaan usaha tani pada aspek finansial jagung. Tinjauan pustaka. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh pendapatan yang tinggi pada waktu tertentu. Atau bisa dikatakan usaha tani adalah suatu organisasi produksi di mana petani sebagai usahawan yang mengorganisir lahan atau tanah, tenaga kerja, dan modal yang ditujukan pada produksi dalam lapangan pertanian, bisa berdasarkan pada pencarian pendapatan maupun tidak. Tinjauan pustaka, beberapa hal yang harus dibahas dalam usaha tani yaitu 1. Batasan kegiatan secara singkat tetapi jelas dan menyatakan apa yang diproduksi serta bagaimana memproduksinya. 2. Daftar kebutuhan sumber daya, bisa dari lahan, tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian, yang 3. Kuantifikasi hubungan dari berbagai kegiatan. Yang keempat, daftar kendala. Kelima, daftar biaya tidak tetap. Keenam, pernyataan jumlah produk yang dihasilkan dan taksiran harga yang diterima bila produk dijual. Kemudian, perencanaan usaha tani sebagai satu kesatuan. Jadi, anggaran disusun berdasarkan semua penerimaan dan pengeluaran usaha tani, yaitu dengan data masa lalu yang mewakili populasi usaha tani dengan metode penyuluhan massal. Perencanaan meliputi 3 langkah pokok, yaitu yang pertama, menyusun rencana terperinci mengenai cabang-cabang usaha dan metode produksi yang akan digunakan. Contohnya, macam tanaman, jumlah ternak yang diusahakan, perincian varietas tanaman, waktu penanaman, macam-macam pupuk dan obat-obatan yang dipakai, intensitas penyiangan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menguji rencana yang telah diperinci itu kaitannya dengan sumber daya yang diminta, dan apakah konsisten dengan kendala-kendala sumber daya yang ada dan faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti institusional, kelembagaan sosial, dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi rencana dan menyusun urutan rencana alternatif berdasarkan patokan yang sesuai. Misalnya, standar yang digunakan adalah penghasilan bersih usaha tani, maka alat yang bisa digunakan adalah metode anggaran, budgeting method, dan kedua, perencanaan linear atau linear programming.
Hasil dan pembahasan. Pada perencanaan aspek non-finansial, yang pertama komoditas yang direncanakan adalah jagung. Luas lahan kira-kira 1 hektar, status kepemilikan milik sendiri atau pribadi, masa tanam komoditas sekitar 96 hari lebih atau sekitar 4 bulanan, kemudian perawatan dan pemeliharaannya. Yang pertama itu komoditas jagung ini dimulai dari pembibitan. Pembibitan di sini dimaksudkan yaitu petani akan memilih benih atau bibit yang berkualitas supaya menghasilkan produk jagung yang bermutu tinggi. Kemudian ada pada pengolahan lahan atau tanah. Di sini dimaksudkan untuk mengemburkan tanah. Petani bisa mencakul dengan kedalaman 25-30 cm, kemudian harus memilih tanah yang bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup sekitar 6 jam. Kemudian juga memilih tanah dengan tingkat keasaman yang pas. Kemudian ada penanaman. Penanaman ini berpengaruh untuk proses pertumbuhan jagung. Dalam penanaman ini kita tuh bisa membuat bendengan terlebih dahulu dengan jarak 100 cm x 40 cm, kemudian kedalaman tanah sekitar 3-5 cm. Kemudian dalam satu lubang itu bisa diisi 1-3 biji jagung, kemudian menutup kembali tanah yang sudah diisi bibit lalu disirami air sedikit. Kemudian perawatan dan pemeliharaan tanaman jagung. Yang pertama, penjarangan. Penjarangan tanaman merupakan proses pengambilan tanaman yang tidak dikehendaki dan dilakukan pada jumlah tanaman yang berlebih atau tidak sesuai dalam satu lubang tanam. Penjarangan dilakukan dengan cara mematahkan tanaman yang tidak dikehendaki dan dihindari pencabutan karena dapat merusak akar tanaman yang lain. Kemudian penyulaman. Penyulaman merupakan menanam benih kembali untuk menghentikan benih yang rusak agar tanaman yang tumbuh dalam satu lahan tetap seragam. Kemudian ada penyiangan. Penyiangan dalam proses perawatan tanaman jagung bertujuan untuk menghilangkan gulma yang menjadi kompetitor unsur hara bagi tanaman jagung. Penyiangan pertama bisa dilakukan saat tanaman berumur 4 minggu setelah masa tanam. Kemudian penyiangan dilakukan bersamaan dengan pembubunan dan sebaiknya dilakukan 2 minggu sekali. Kemudian ada pembumbunan, yaitu penutupan akar tanaman yang timbul di atas permukaan tanah dengan cara menggeruk atau menimbun dari tanah di sebelah kanan kirinya. Pembubunan ini berfungsi untuk memperkokoh sosok tanaman sehingga lebih efisien untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian ada pemupukan. Pemupukan ini harus dilakukan untuk menjaga unsur hara. Kemudian dosis yang digunakan biasanya 200-300 kg urea per hektar, 100-200 kg SP36 per hektar, 200-300 kg NPK per hektar. Pemupukan pertama diberikan pada saat tanaman belum ditanam. Pemberian pupuk dilakukan dengan menyebarkan ke dalam alur yang dibuat dengan jarak sekitar 10 cm dari baris tanaman dengan kedalaman 10 cm. Pemupukan susulan diberikan setelah tanaman berumur 4 minggu. Kemudian ada pengairan. Pengairan yang dilakukan setelah melakukan pembibitan merupakan hal yang penting, harus dilakukan agar tanaman jagung mendapatkan air yang cukup. Umumnya pengairan dilakukan dengan cara penggenangan. Penggenangan dapat dilakukan dengan mengalirkan air menuju saluran drainase sehingga hanya bagian dari parit untuk drainase saja yang terkena air. Setelah digenangkan, air didiamkan dan dibiarkan meresap. Namun jika tanah yang dimasukkan air mulai basah, sebaiknya air dikeluarkan kembali dari saluran drainase agar tidak menggenangi tanaman jagung. Pemberian air dilakukan saat lahan tidak dibasahi oleh air hujan selama 3 hari berturut-turut. Hal ini dikarenakan jagung membutuhkan ketersediaan air yang cukup selama masa pertumbuhan. Kemudian yang terakhir ada pemberantasan hama dan penyakit. Salah satu penyebab kegagalan panen adalah serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi serangan dengan pencegahan yang lebih baik daripada pengobatan. Jika serangan sudah terjadi, sebaiknya dilakukan pengendalian sesuai dengan jenis hama yang menyerangnya. Kemudian ada
perencanaan aspek finansial. Di sini aspek finansial saya menggunakan website cantik. Kalau mau melihat hasilnya bisa dilihat pada makalah. Ini saya sudah cantumkan semuanya beserta penjelasannya. Kemudian hasil dan pembahasan pada perencanaan aspek finansial. Di sini kebutuhan variabelnya ada benih, pupuk organik, urea, SP36, KCl, insektisida, fungisida, herbisida, pestisida, dan dolomit. Jadi total biaya akhir dari variabel yang saya hitung sebesar 16.790.000. Kemudian kita akan masuk pada biaya peralatan yang bisa dikatakan wajib karena digunakan seperti cangkul kecil, sprayer atau penyemprot, sabit, garpu tanah, ember, timbangan, tali rafia, dan karung goni. Dari perhitungan biaya peralatan yang digunakan sebesar Rp279.988. Kemudian kita juga harus memperhitungkan biaya tenaga kerja pada tiap-tiap proses budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengendalian gulma dan UPT, penyiangan dan pembubuhan, pemupukan, panel, dan pemipilan. Dari hasil perhitungannya saya dapatkan hasil sebesar 4.800.000. Kemudian kita masuk pada hasil perencanaan. Di sini didapatkan bahwa jagung usia tanamnya yaitu 4 bulan. Kemudian produksinya sekitar 10.000 kilo. Kemudian harga satuannya 6.000 dengan penerimaan 60 juta. Kemudian total biaya akhir yang didapatkan 17.069.988 rupiah. Kemudian keuntungan didapatkan dari penerimaan dikurangi biaya akhir. Jadi keuntungan yang didapatkan yaitu 42.930.012 rupiah. Kemudian RC rasio merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan biaya. Semakin besar nilai RC rasio, semakin besar pula keuntungan. Sehingga RC rasio ini harus lebih besar dari 1, karena di sini 3, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Kemudian BC rasio merupakan perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi dalam suatu perencanaan atau perhitungan. Sehingga sama saja BC rasio ini harus lebih besar dari sama dengan 1. Jadi di sini kan 2, maka usaha tani jagung ini layak untuk dilaksanakan. Kemudian BEP produk adalah titik keseimbangan produk agar hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan. Yaitu maksudnya itu usaha tani ini tuh harus memproduksi 2.844 kilo agar mendapatkan keuntungan. Harus di atas 2.844 kilo. Jika berada pada 2.844 kilo, maka tidak akan mengalami rugi dan tidak akan mengalami untung. Kemudian BIP rupiah adalah titik keseimbangan harga penjualan agar hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan tidak terjadi kerugian. Jadi penjualannya itu harus di atas 1.706. Tidak boleh di bawah itu. Jika di bawah itu, maka petani akan mendapatkan kerugian. Kemudian selanjutnya itu payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran investasi dengan keuntungan sehingga bisa disebut juga pengembalian modal. Perhitungannya yaitu nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Berarti nilai investasinya yaitu 2.665.000 dibagi 42.930.012 rupiah dikali 1 tahun, hasilnya 0,06 per tahun. Kemudian sumber pembiayaan usaha tani, kendala dalam pembiayaan, dan strategi untuk mengatasi masalah pembiayaan. Yang pertama, modal usaha tani. Modal usaha tani dapat berasal dari pemilik usaha tani atau modal sendiri. Kemudian kredit formal. Kredit formal adalah kredit yang berasal dari lembaga formal seperti bank, pegadaian, dan koperasi yang menerapkan persyaratan yang cukup ketat dalam pelayanan peminjaman seperti adanya anggunan dan birokrasi yang agak panjang. Kemudian ada kredit informal.
yaitu kredit dari lembaga informal yang biasanya dipinjamkan tanpa anggunan dan persyaratan yang tidak rumit karena didasari pada saling percaya. Kemudian ada kemitrausahaan, adalah bentuk kemitraan antara petani dengan pihak lain, biasanya perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta, di mana di antara beberapa bentuk kemitraan dapat pinjaman modal berupa saprodi oleh perusahaan yang akan dikembalikan ketika panen. Kemudian ada permasalahan dalam permodalan, yaitu klaim kur yang sulit karena prosesnya tidak sederhana. Kemudian perbankan tidak mau menyalurkan kredit karena tidak memiliki jaminan atau anggunan. Kemudian karena penghasilan petani yang tidak tepat dan tidak ada sertifikat kepemilikan tanah. Kemudian penyaluran bantuan ke kelompok tani yang tidak tepat sasaran. Kemudian kurangnya informasi tentang sumber-sumber pembiayaan kredit. Kemudian strategi untuk mengatasi masalah pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran petani yang berorientasi ke depan. Maksudnya itu petani harus dibangkitkan kesadarannya dan mulai untuk merubah sikapnya, sehingga hidup berhemat, menabung, memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan pemerintah atau lembaga keuangan mikro lain, hingga membentuk wadah bersama petani lain demi menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi produksi dan konsumsi. Kemudian pinjaman modal tersebut harus digunakan sesuai kebutuhan dalam proses produksi maupun distribusi dari usaha tani yang dijalankan, sehingga petani tidak menggunakan pinjaman modal yang diperoleh untuk membeli kebutuhan lain seperti TV, sepeda motor, kulkas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mendorong lembaga keuangan dengan skema yang menguntungkan petani. Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank setidaknya itu tidak harus mempersulit pinjaman kredit hanya karena menganggap sektor pertanian belum berorientasi skala industri, banyaknya resiko gagal panen, dan biaya produksi yang semakin meningkat. Kemudian yaitu mendorong peran positif tengkulak. Tengkulak harus membangun hubungan yang adil sehingga posisi tawar petani tidak terlalu rendah. Selain itu, dalam meminjamkan modal, tengkulak sebaiknya tidak memberi bunga yang terlalu tinggi, serta tempo dalam pembayarannya jatuh pada saat petani telah panen. Kemudian, merealisasikan subsidi pertanian yang tepat sasaran dan produktif. Maksudnya itu, subsidi pertanian sebaiknya digunakan dengan sebaik-baiknya, mengingat subsidi yang diberikan ini tidak terlalu banyak, sehingga subsidi disalurkan kepada petani kecil yang benar-benar membutuhkan. Subsidi yang didapat harus dimanfaatkan dengan baik sehingga bersifat produktif, misalnya dengan LKMA atau lembaga keuangan mikro agribisnis, di mana petani lebih mudah dapat peminjaman tanpa administrasi yang begitu rumit. Kemudian kelebihan dan kekurangan program asuransi yang disediakan pemerintah pada komoditas pertanian yang ada di daerah saya. Yang pertama, kelebihannya yaitu melindungi petani dari kerugian secara finansial. Manfaat utama dari asuransi pertanian adalah mendapatkan proteksi atau perlindungan terhadap segala macam resiko yang terjadi pada pertanian, seperti gagal panen. Tentunya petani tidak akan dirugikan jika gagal panen karena seluruh modal akan diganti oleh pihak asuransi. Kemudian kemudahan dalam mendaftar sebagai anggota asuransi. Untuk mendapatkan asuransi, petani dapat mendaftar dengan mudah. Umumnya para petani akan didata oleh dinas setempat, kemudian disimpan dalam database pemerintah kabupaten atau kota, yang akan dilanjutkan ke provinsi hingga terakhir akan diterima oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal. Selanjutnya, para petani akan didampingi oleh dinas setempat untuk mengisi formulir pendaftaran calon pengguna asuransi. Kemudian adanya subsidi pembayaran premi. Para petani tidak perlu khawatir dan takut dibebankan oleh biaya premi yang mahal. Hal ini dikarenakan subsidi atau bantuan pemerintah yang meringankan jumlah premi setiap bulannya. Kemudian kekurangannya yaitu proses klaim yang tidak mudah.
Untuk klaim asuransi ini tidak bisa langsung digunakan karena harus ada bukti atau survei yang dilakukan secara nyata bahwa petani itu mengalami kegagalan panen. Kemudian nilai ganti rugi yang tidak full. Karena ini merupakan program pemerintah, mungkin nilai ganti rugi itu tidak bisa full atau tidak di-cover seluruhnya. Tapi juga mungkin cukup untuk membeli variabel untuk proses produksi jagung lagi. Kemudian bentuk kemitraan. Menurut saya ada bentuk mitra yang bisa dilakukan, yaitu pola subkontrak dan pola dagang umum. Pola subkontrak misalnya pabrik pupuk Petro untuk membantu proses produksi, yaitu suplai pupuk misalnya. Kemudian untuk pola dagang umum mungkin bisa bekerja sama dengan koperasi unit desa untuk memasarkan hasil produksi. Kenapa memilih mitra bentuk ini? Karena menurut saya masih sama-sama bergerak di bidang pertanian, sehingga jika ada kegagalan panen atau masalah apapun itu bisa dibantu, sehingga kemungkinan kerjasama untuk terjalin itu lebih besar daripada menjalin kerjasama dengan perusahaan atau organisasi yang lain. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.